warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi kita, bagi teman kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anak lucu semua ada? Hadir. Oke, baik, pinter. Terus Ananda, siapa ini? Guru atau nasihat? Ada? Hadir. Aziza? Saya. Oh ya. Novita hadir? Hadir. Sulis hadir? Hadir. Alhamdulillah, masuk semua sehat semua ya anakku? Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, Ibu mengajarkan pada kalian yaitu membaca teks dongeng. Dan pembelajaran pada kali ini sama, kita tetap belajar dengan teks dongeng, melainkan kita akan menyimpulkan apa sih pesan moral yang ada pada teks dongeng pada pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar kalian bisa menceritakan kembali apa isi pesan moral yang ada di dalam teks dongeng tersebut. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuka halaman 10 ya. Sudah semua bawa buku semua kan ya anak-anakku? Iya, Bu. Pinter. Ibu akan membacakan teks pada halaman 10. Nanti halaman selanjutnya kalian yang membacakan. Ayo mengamati, dilihat gambarnya nggih. Di situ ada satu orang tua yang hendak menyuguhkan minumannya dan 3 anak. Edo, Siti, dan Beni. 3 anaknya itu bernama Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah pohon, sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kali ini Ibu akan menunjuk Ananda Aziza untuk membacakan teks dongeng ini. Kak Aziza bisa maju sebentar untuk membacakan teks dongengnya. Ayo anak cantik. Teman-teman, anak-anak didengarkan ya. Iya, Bu. Aziza. Pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sudah. Iya, terima kasih sudah duduk kembali. Ya. Aziza. Terima kasih ya. Dari dongeng yang dibacakan teman kalian Aziza, dapat kita tarik kesimpulan atau pesan moral yang ada dalam teks dongeng tersebut, yaitu Tuhan itu menciptakan manusia, hewan, dan lain sebagainya serta isinya. Dan Tuhan juga menciptakan mereka dengan berbagai macam tujuan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada makhluk Tuhan yang tidak ada manfaatnya. Contoh tumbuhan, menurut kita itu tidak ada yang cerita pesan moral yang ada di teks bacaan ini apa tadi? Pohon besar yang begitu besarnya namun tidak berbuah. Dan si pengembara tersebut ngersulo, ngersulo itu bahasa Indonesianya sambatan. Bentar, sambatan. Kenapa sih pohon yang begitu besarnya tidak berbuah?
padahal kamu ini tidak berguna. Lalu pohon tersebut menjawab, aku ini berguna. Gunanya apa? Karena aku melindungi kamu dari sengatan sinar matahari, dan aku melindungi kamu dari banyaknya daun yang ada di pohonku. Itu ya. Lalu di bawah bacaan tersebut ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Dan soal itu kalian bisa dapatkan jawabannya dari teks bacaan yang ada di atasnya. Coba dibaca dongeng tersebut di dalam hatinya masing-masing, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ayo dibaca dulu. Sudah semua? Sudah. Kita sudah? Sudah. Sulis? Sudah. Kusnul? Sudah. Aziza? Sudah. Kuratun? Sudah. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Ya, Bu. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Bagaimanakah sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar kita? Menurut kalian apa? Selalu menjaga dan merawat. Ya benar, selalu menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan, karena mereka juga memberi manfaat kepada kita. Kita baik kepada mereka, mereka juga baik kepada kita. Gitu ya. Yang lainnya ada? Jawaban yang lain? Terima kasih. Ya, harus berterima kasih kepada Tumbuhan dan hewan. Lalu dibuka halaman 13. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, Sulis bisa diceritakan? Bisa. Ya, ceritakan ya. Yuk. Kita harus menghargai dan berterima kasih kepada Tuhan telah menciptakan tumbuhan dan hewan. Dan Tuhan menciptakan keduanya dengan tujuan yang berbeda. Kita harus menghargai dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita kok berterima kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan tumbuhan dan hewan, dan mereka mempunyai tujuan atau manfaat yang berbeda-beda. Sekarang, selain mengucapkan terima kasih, kita juga wajib untuk bersyukur. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita sebuah kenikmatan. Ya. Lalu Ibu minta dua anak untuk melakukan percakapan, Ayah Benny dan Benny. Oh, 3 anak ya? Ayah Benny, Benny dan Ibu Benny. Bisa berdiri siapa? Novita, Durotun sama Sulis. Berdiri di tempatnya masing-masing aja, gak apa-apa. Benny diperankan Sulis, Durotun diperankan Ayah Benny diperankan Durotun, lalu Ibu diperankan Novita. Ayo silakan. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih dengan manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan dan minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman.
Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Sudah, Bu. Sudah selesai. Selamat kembali dari dialog percakapan yang telah kalian baca tadi. Kita membahas tentang apa tadi dialog ini? Tentang bersyukur. Tentang bersyukur, Terima tentang kasih. berterima kasih, benar, tentang berterima kasih kepada hewan, sesama teman-teman, ya. Nah, setelah kalian membaca dialog ini, dialog yang ada di atas tadi ya. Nah, untuk halaman selanjutnya bisa kalian jawab per kelompok ya. Ya, Bu. per kelompok ini kan ada 5 anak ya, dibagi menjadi 2, kalian bagi sendiri. Nanti dicocokkan. Sekarang bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Apa kata terima kasih diucapkan? Bisa dijawab ya ini. Heeh. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Kita jawab bersama-sama lagi. Nomor 1 dibaca kelompok 1, dijawab kelompok 2. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Iya, satu aja dibaca soalnya. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kelompok 2 dijawab. Sebagai tanda rasa syukur kita. Iya, pindah. Sekarang kelompok 2 yang memberikan soal, membacakan soal. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kelompok 1 yang menjawab Senang, bahagia. Senang dan bahagia. Nomor 3 Tulis 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. apa aja kelompok 1? Berterima kasih kepada ayah karena sudah mengantarkan ke sekolah. Terima kasih kepada ayah telah mengantarkan ke sekolah dan lain-lain. Selain rasa berterima kasih, bersyukur, kita juga selalu bentuk lain dari sikap bersyukur adalah kita selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan berolahraga. Dengan berolahraga tubuh kita akan menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi six-pack ya. Yang lagi six-pack, six-pack itu yang bentuk kotak-kotak di perut itu loh, six-pack itu namanya ya. Dan tubuh yang sehat juga menghirup udara yang sehat, juga menghirup oksigen yang sehat. Nah, oksigen yang sehat itu terdapat pada tanaman. Dengan berolahraga di halaman, kita juga akan sehat. Sekarang kita lakukan olahraga di sini saja ya. Silakan berdiri semua untuk melakukan stretching. Ayo Mbak Jus tuh dipimpin ke depan. Ayo Mbak Jus jangan malu-malu. Nah, dari dari buku ini kita harus berdiri tegak terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Pinggangnya mana? Punya pinggang semua ya? Ya. Lalu yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dulu, baru ke kiri. Lalu kembali berdiri tegak. Kepalkan, berdiri tegak, tangan masih dikepalkan. Lalu rentangkan tangan ke depan.
tangannya diselonjorkan ke depan. Apa dong, Bu? Masih bentuk mengepalkan tangan ya. Lalu putarlah badan ke bawah dan membungkukkan badan ke depan. Ya, Pak, Bu. Ini. Dibungkukkan gini. Gak bisa balik. Gimana ya? Lalu putarlah badan ke kanan bawah. Ini. Habis gini loh. Ya, Gini. kan saya belum. Tangannya ke atas gini. Lalu sebaliknya. Ini. Ya. Oh, jangan. Lalu liukkan badan ke atas dan melentingkan badan. Gini. Enak ya. Sekarang sudah bisa duduk semua. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini ya. Kita sudah belajar banyak hal pada hari ini, yaitu rasa syukur, rasa berterima kasih, dan rasa bersyukur untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan jangan lupa kalian bisa menceritakan dongeng yang telah kalian dapat tadi ke kedua orang tua kalian ya. Oke, Bu. Demikian, mohon maaf apabila itu ada salah kata pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.